Bonnie Blue ini, dia ini sosok yang sangat kontroversial. Dia ini mau melakukan hubungan seksual gitu ya, hubungan badan dengan 1.000 orang gitu kan. Ush. Ini yang mau dilakukan di Bali. Ketika dia sampai di Bali, terus dia pakai mobil gitu ya, ada tulisan, "Ayo siapa yang mau begini-begini." Akhirnya ditangkap. Diciduk ya. Nah, diciduk. Tapi diciduk bukan masalah pornografi, masalah lalu lintas. Mungkin yang bersangkutan ini sakit hati, ya melecehkan bendera kita di depan kedutaan besar kita di Inggris, melakukan tindakan yang tidak senonoh juga di situ, di video lagi kan. Terus kemudian tersebar. Kalau bendera itu direndahkan, dilecehkan itu dan sebagainya, itu ada sanksi pidananya. Tapi kalau kejadiannya di Inggris, nah ini yang kita agak kesulitan. Memang kita sudah melapor. Kekhawatiran saya, hukum Inggris menganggap bahwa ini merupakan kebebasan berekspresi, Waduh, ya kan, freedom of expression. Jadi yang bersangkutan ini sudah kontroversial dan dia bisa punya uang untuk meng-hire lawyer-lawyer gimana caranya ada celah-celah hukum yang dia bisa gunakan supaya dia bisa masuk Australia. Nah, jadi ini kita memang berhadapan dengan orang yang ya seperti itulah teman-teman kita di imigrasi. Lain kali udahlah kalau misalnya ada yang udah berbau-bau kayak gini, udah jangan boleh masuk gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Forum yang luar biasa dimanapun Anda berada, kita kembali di acara kesayangan kita PhD 4K bersama saya Pembida Hidayatullah. Podcastnya di sini kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Nah, 2025 menampilkan wajah Indonesia di luar negeri yang nampaknya Pak Prabowo sangat bersinar begitu ya. Namun di akhir penghujung tahun 2025 ini juga tiba-tiba ada kritikan dari seorang tokoh yang hubungannya sama luar negeri, yaitu Dino Patijalal kepada Menlu Sugiono. Ya katanya Mbok Yo sering-sering aktif lah atau apalah dan lain-lain. Nanti nonton sendiri ya itunya komentarnya. Saya nggak mau mengulangnya. Namun tidak hanya itu, ada beberapa isu lain yang mungkin kita harus singgung di dalam konteks bagaimana sih sebenarnya kebijakan luar negeri kita dan apakah Presiden Prabowo yang begitu nampak baik di luar negeri ini sebetulnya cukup di dalam konteks kita menempatkan positioning kita di luar negeri. Di studio sudah ada ahli hubungan internasional kita, ya Bapak Profesor Hikmahanto Juwana, luar biasa. Terima kasih Prof sudah hadir. Sama-sama, terima kasih. Bener kan moncer kan Presiden kita kalau di luar negeri kan? Oh iya, moncer sekali Pak Prabowo ya. Tapi kan lucu. Bersinarnya Pak Prabowo di luar negeri, tapi di dalam negerinya kok menterinya dikritik oleh seorang figur yang memang katanya memang ketua umum diaspora kalau nggak salah ya. Dia ketua umum diaspora dan FPCI. Foreign Policy ini Community Indonesia ya. Ya, jadi gini kalau saya melihatnya nih, Mas Pumpi ya, dari waktu ke waktu ketika kita punya presiden itu sangat bergantung apakah sosoknya yang menjadi presiden itu dia punya passion nggak terhadap isu-isu luar negeri. Ya, saya ambil contoh gini, ketika Bung Karno beliau menjadi presiden, itu sangat punya ya. Sangat punya dan beliau ingin menunjukkan bahwa walaupun kita ini negara baru merdeka, tetapi punya orang yang berpikirnya sama dengan tokoh-tokoh dari luar negeri. Nggak katakanlah orang yang katakanlah dari negara berkembang bukan berarti terus kemudian cara berpikirnya orang negara berkembang. Dan beliau kan punya ide bagaimana memerdekakan negara-negara yang dijajah. Ada Dasasila gitu ya, konferensi Asia Afrika. Nah, di situ kalau saya melihat Bung Karno yang calling the shot, menentukan saya harus bicara apa dan Menlunya waktu itu siapa? Juanda kan? Bukan. Menlunya ada beberapa sebenarnya ya. Termasuk juga Pak kalau saya tidak salah ya Pak Juanda Perdana Menteri. Perdana Menteri ya. Memang ada sejumlah Subandrio kalau saya tidak salah. Subandrio ya. Pada waktu itu Bung Karno. Nah, lebih muncul daripada si Menteri Luar Negerinya. Betul. Tapi ini berbeda ketika Pak
Pak Harto yang jadi menteri, jadi presiden. Jadi presiden. Pak Harto yang jadi presiden karena menterinya pada kan waktu Pak itu Mokhtar, padahal Pak Mokhtar ya, hebat tuh, orang hebat tuh. Awalnya Pak Adam Malik. Awalnya Pak Adam betul. Malik, ya. Tapi memang kan Pak Harto lebih fokus ke dalam negeri. Karena isunya adalah bagaimana kita Indonesia keluar dari segala macam krisis lah pada waktu itu kan. Nah, jadi Menteri Luar Negeri itu akan muncul sekali, baik itu Pak Adam Malik, lalu kemudian Pak Mokhtar, begitu kan. Nah, nanti setelah itu kan Pak Habibie, ya kan. Nah, Pak Habibie ini beliau juga sangat ingin muncul gitu ya, di luar negeri, muncul di luar negeri gitu kan. Menlunya Pak Ali Alatas ya, siapa ya? Menlunya pada waktu itu kalau saya tidak salah, ya Pak Ali Alatas, Pak Ali Alatas, betul. Pak Ali Alatas. Sampai saya ingat waktu itu Pak Ali sedang berunding mengenai masalah Timur Timur dengan Portugal dan Sekjen PBB. Tiba-tiba Pak Habibie sebagai presiden bilang enggak, kita jajak pendapat. Wah, limpuhan semua kan gitu ya. Jadi artinya apa? Memang kadang nggak sinkron nih antara presiden dengan Menteri Luar Negerinya. Pada waktu Pak Harto itu ketika masalah Sipadan Ligitan. Karena pada waktu itu dari birokrasi Kementerian Luar Negeri mengatakan, Pak, pokoknya kalau misalnya mengenai masalah Sipadan Ligitan ini jangan dibawa ke Mahkamah Internasional ya. Nah, kita rundingkan aja. Tapi ketika Pak Harto bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia, waktu itu Pak Mahathir, mereka justru berbicara empat mata dan mengatakan, oke, kita sepakat deh, kita selesaikan ke Mahkamah Internasional. Wah, itu semua juga jadi ini. Jadi pada masa-masa tertentu ya itu bisa saja nggak sinkron nih antara presiden dengan Menteri Luar Negeri. Bahkan setelah Pak Habibie kan ada Gus Dur, ya kan? Gus Dur masih sinkron lah dengan Pak Alwi Shihab pada waktu itu. Lalu setelah itu Ibu Megawati, lalu ada Pak SBY. Nah, Pak SBY banyak juga yang mengatakan bahwa kayaknya Pak SBY kok lebih dengar dari lingkaran istana terkait dengan isu-isu luar negeri daripada Pak Dino lah di situ ya pada saat itu. Ya mungkin begitu ya, daripada Kementerian Luar Negeri. Nah, itu juga pada waktu Bu Retno di awal-awal juga kayak begitu. Jadi masukannya itu kan selain kalau menurut undang-undang sih harusnya Kementerian Luar Negeri kan yang memberikan masukan-masukan itu. Tapi kadangkala presiden juga punya tanda kutip orangnya yang dia percaya, tapi mungkin nggak ditaruh sebagai sebagai menteri. Karena kalau misalnya ditaruh sebagai menteri kan selain harus memberikan masukan-masukan kepada presiden begitu ya, juga mengurus masalah birokrasi yang ada di internal Kementerian Luar Negeri. Betul, jadi mungkin bisa saja presiden saya percaya sama orang tertentu. Sehingga kadang ada tarik-tarikan seperti itu. Nah, pada masa sekarang ini, kelihatannya Pak Prabowo ini seperti Bung Karno, yang beliau sangat passionate sekali dengan masalah luar negeri, isu-isu luar negeri. Beliau ingin langsung engage, bahkan dalam 1 tahun ini udah berapa kali beliau pulang pergi ke luar negeri gitu ya. Dan pada saat-saat tertentu, kadang Menteri Luar Negeri nggak diajak, karena mungkin ada tugas khusus atau tugas lain, sehingga yang diajak adalah Wakil Menteri Luar Negeri. Ya, tapi yang calling the shot gitu, itu adalah Pak Presiden langsung. Ya, Pak Prabowo langsung presiden. Ya, saya juga masih ingat Prof juga cerita gitu bahwa memang Pak Prabowo ini memang menaruh Pak Sugiono ini karena orang kepercayaan dan pengen mengontrol. Nampaknya Kementerian Luar Negeri nih pada saat kita bahas di awal ya. Betul. Apakah itu memang seperti ini? Jadi skenario kelihatan sekarang jadinya kan? Memang seperti ini ya. Sejak awal banyak pengamat yang mengatakan bahwa ini isu-isu luar negeri ini akan ditentukan langsung oleh presiden, tidak oleh Menteri Luar Negeri yang memberikan masukan. Maka kalau saya bandingkan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ketika menjadi presiden, itu peran dari Menteri Luar Negerinya ketika itu kan Bu Retno lebih muncul gitu ya, karena beliau mendapat kepercayaan yang penuh lah. Karena Pak Jokowi lebih fokus ke masalah-masalah yang ada di dalam negeri, masalah ekonomi dan sebagainya gitu ya.
Sementara kalau di masa Pak Prabowo ini, justru Pak Prabowo yang sangat muncul di luar negeri. Beliau itu bisa at ease gitu ya ketika bicara dengan presiden, perdana menteri dari berbagai negara. Jadi di situ ya beliau yang paling tahu gitu kan. Nah, jadi ini memang kalau menurut saya hal yang lumrah ya, hal yang wajar. Tidak ada protap tertentu atau undang-undang tertentu yang memang harus Menlu yang. Iya, kalau undang-undangnya sih undang-undang hubungan luar negeri sih mengatakan bahwa Menteri Luar Negeri memberikan masukan kepada Presiden untuk kebijakan luar negeri ya. Tapi apakah Presiden itu terikat dengan masukan. Kalau masukan kan semuanya rekomendasi, nggak mesti semuanya harus diambil gitu ya. Nah, kadang-kadang kan kalau saya lihat sekarang Pak Prabowo itu kadang mungkin Pak Sugiono juga nggak bisa menduga apa yang ada di kepala Pak Presiden, terutama ketika beliau bertemu sama tokoh-tokoh dari luar negeri ya, Presiden dan Perdana Menteri, Kepala Negara itu nggak bisa diduga. Nah, jadi itu biasanya akan ditentukan oleh Presiden, ya kan? Lalu kemudian ditindaklanjuti. Yang sekarang penting itu adalah tindak lanjutnya. Nah, biasanya memang kalau terkait dengan tindak lanjut ini kan mungkin saja ya, nggak perlu digembar-gemborkan gitu kan. Jadi internal Pak Menlu akan menyampaikan ke eselon satunya mungkin, ke kepala perwakilan, kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk kebijakan-kebijakan itu seperti apa begitu. Kalau menurut Prof, artinya mohon maaf nih, kritikannya Bung Dino ini sebenarnya kurang relevan dong. Iya. Atau masih ada relevansinya gitu? Gimana? Sebenarnya sih ada relevansinya gini. Kalau menurut saya ya, saya sebagai pengamat lah begitu ya. Mungkin Pak Dino karena punya komunitas yang berkaitan dengan masalah luar negeri. Terus kemudian pernah kan beliau sampaikan juga mengundang komunitas dari negara-negara ASEAN berkaitan dengan masalah budaya begitu ya. Yang harusnya Pak Menlu hadir lah gitu kan. Memberikan perhatian. Nah, mungkin pada saat itu saya tidak tahu ada alasan atau tidak Menlu tidak bisa hadir sehingga mungkin dari di situ Pak Dino bertanya gitu ya, kok tidak hadir gitu ya, mana gitu ya. Dan yang kedua berkaitan dengan masalah leadership. Leadership ini dipertanyakan karena memang kita kan dari luar nih, kita nggak tahu apa yang di dalam. Ya, bukannya tidak mungkin sebenarnya leadership itu dimainkan oleh Pak Sugiono, tapi kita nggak melihat. Kita nggak secara jelas gitu ya, tahu gitu ya. Tapi juga harus diingat bahwa masa sekarang ini Presiden itu sangat-sangat punya influence dalam kebijakan luar negeri kita. Termasuk juga misalnya pemilihan. Ya kalau udah Presiden punya mau, Menlu nggak bisa ngapa-ngapain lah ya kan, harus mengakomodasi aja kan. Ya kan? Ya, berkaitan misalnya penunjukan sebagai duta besar, itu kalau saya lihat banyak memang orang-orang yang Presiden langsung percayai gitu ya untuk menjadi duta besar. Misalnya ada wakil duta besar di Cina. Kalau wakil duta besar biasanya nggak dilantik di istana, tapi waktu itu dilantik. Kan kita juga bertanya-tanya kenapa? Ya, iya. Tapi ya. Harusnya terima SK aja ya. Iya, artinya pun kalau ada pelantikan di Pejambon oleh Menteri Luar Negeri, tapi bukan di istana. Nah, kalau di istana itu biasanya para duta besar, gitu kan. Tapi kita juga kan nggak tahu ini alasannya seperti apa. Tapi menurut saya Presiden itu sangat involved gitu ya terkait dengan masalah-masalah luar negeri. Tapi ada satu hal kejadian di tahun 2025 ini yang sangat menyedihkan sebenarnya. Salah seorang diplomat muda namanya Arya Daru Pangayunan itu kan dibunuh. Nah, yang memang ini kasusnya kasus infonya kriminal ya, artinya pidana, pembunuhan, dan memang belum jelas nih bagaimana skenario pembunuhannya. Cuman yang saya sedih itu sama sekali tidak ada ya statement-statement ataupun kayak dukungan dari Kementerian Luar Negeri untuk menguak apa yang terjadi.
Karena kan bagaimanapun juga saya melihat secara pribadi bahwa seorang diplomat itu tidak boleh langsung disimpulkan ini apakah ini akibat urusan pribadinya atau akibat kegiatan diplomatnya. Mau tidak mau harus lebih aktif ya Kementerian Luar Negeri untuk melihat ini semua. Karena bagaimanapun juga sebenarnya intinya adalah kalau terjadi ancaman kepada diplomatnya, bagaimana Kementerian Luar Negeri bisa melindungi warga negara Indonesia di luar negeri gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi saya cuma mau mengkritisi di dalam konteks ini sama sekali bunyinya nggak ada sama sekali pembelaan, hanya dibilang ini ya istilahnya ini adalah kasus adalah sedang ditangani polisi dan lain-lain. Tapi kan sebetulnya banyak hal yang bisa dikerjakan oleh Kemlu. Menurut saya seperti itu. Tapi gimana menurut Pak? Kalau saya mungkin nih Kemenlu-nya dalam posisi yang sangat awkward. Tahu masalah, ya tahu bener, tapi nggak bisa disampaikan ke publik. Gitu. Jadi dalam situasi yang awkward gitu ya. Maju kena mundur kena. Gitu. dan nggak bisa resmi. Akhirnya kan ujungnya ya kita kembalikan ke penegakan hukum. Bagaimana mereka merespon masalah ini dan kita tidak dalam posisi yang tanda kutip cawe-cawe gitu ya. Maksudnya awkward itu dikarenakan isunya sensitif atau memang ini karena urusan pribadi? Ya, karena gini, kalau Arya Daru itu kan kita tentu orang publik gitu ya menganggap bahwa ini orang yang membantu banyak warga negara kita di luar negeri, ada kaitan dengan masalah TPPO, human trafficking, ini dan lain sebagainya gitu kan. Nah, mungkin kita berpikir ini pasti ada nih mafia-mafia tertentu. Tapi di sisi lain, yang belakangan terkuak ini, ternyata kok ada tanda kutip affair-affair gitu ya. Nah mungkin saja dari teman-teman di Kemlu sudah tahu nih masalah yang affair-affair itu. Cuman kan nggak bisa disampaikan gitu kan. Karena ini belum juga dibuktikan oleh penegak hukum, benar atau tidaknya. Nah tapi kalau sekarang sudah mulai muncullah cerita-cerita itu ya, sehingga di awal-awal tuh sangat-sangat dalam posisi yang sangat awkward gitu ya. Termasuk juga kan ada di awkward-nya di mana ya, Prof? Kan sebetulnya di dalam konteks ini ada orang saya, kalau saya jadi menteri nih, ada orang saya dibunuh nih. Apapun alasannya belakangan ini, saya mau bantu dulu dong. Kan bagaimana juga saya tanggung jawab ke keluarganya. Harusnya seperti itu dong. Awkward-nya itu karena di satu sisi yang bersangkutan ini menjalankan tugas yang sangat mulia. Betul. Sehingga perspektif dari publik itu adalah, oh ini orang yang benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik gitu. Tapi di sisi lain, faktanya ini ada isu yang katakanlah mungkin publik nggak mudah menerima gitu ya. Kalau misalnya ya kan masalah selingkuh dan lain sebagainya ini kan agak berat ini kan. Sama seperti yang kejadian di salah satu perwakilan kita di Amerika Selatan. Kalau saya nggak salah di Peru ya. Ya kan? Itu yang ada baru beberapa hari terus tembak-tembakan. Betul. Itu kalau menurut saya juga Kemlu tuh dalam posisi yang sangat awkward. Di satu sisi ya memang ini diplomatnya yang harus dibantu kan, yang harus ini dan sebagainya. Tapi mungkin ada tindakan-tindakan yang dari yang bersangkutan mungkin yang kurang pas gitu kan. Nah, kalau dibuka ke publik jadi kurang. Iya, dan Kemlu kan nggak punya otoritas untuk menyampaikan itu. Yang punya otoritas adalah ya aparat penegak hukum. Maka selalu statementnya adalah memberikan kesempatan kepada penegak hukum untuk menyampaikan. Jadi bukan dari pihak Kemlu. Kira-kira seperti itu. Jadi ini yang kadang-kadang kalau isu-isu yang di dalam negeri ini memang agak sulit gitu ya. Kalau zaman dulu, zaman Pak Harto suka di cover up gitu kan itu. Tapi kalau sekarang kan nggak bisa nih, jadi agak sulitnya di situ. Iya, zaman Pak Harto nggak ada sosmed, nggak ada sosmed, nggak ada orang kemudian bisa merekayasa ini begini, nyocok-nyocokin dan lain sebagainya. CCTV belum ada. Betul. Sekarang benar-benar. Betul. Ya tapi ya poinnya sebenarnya bisa lebih proaktif lah kalau saya lihat, walaupun mungkin di dalam isu pribadinya itu bisa di konten gitu ya. Karena sama sekali kayaknya, mohon maaf nih, keluarga diplomat muda ini ya benar-benar jadi kayak berupaya sendiri gitu mencari keadilan gitu. Kasihan juga sih sebenarnya kalau menurut saya. Itu yang memang jadi semacam kayak
ironis ya, karena keluarga merasa bahwa mohon maaf sekali nih, mungkin keluarga di awalnya tidak tahu cerita-cerita di belakang ini kan, begitu kan, sehingga berupaya betul untuk mengungkap, karena orang secara logika kita berpikir gitu ya mungkin, masa iya sih dia ngiket-ngiket sendiri dan lain sebagainya kan gitu kan. Sehingga itu yang dari keluarga mengupayakan pasti ada orang di belakang ini, pasti. Dan itu kan menekannya ke kepolisian, ya kan. Nah, kepolisian pada waktu itu selalu mengatakan, "Oh, tidak ada masalah. Tidak ada pidana, tidak ada pidana, ini dan sebagainya." Gimana pidana gimana? Nah, saya juga nggak tahu lah. Ini yang inilah makanya kalau udah ada instansi yang lain yang lebih berwenang ya, ya itu. Kita nggak bahas polisi kok sekarang, tenang aja. Kita bahasnya Kemlu. Nah, ini nih sekarang nih masuk ke yang paling seru ini kayaknya nih bahasan kita kali ini tentang pelecehan merah putih. Itu dia. Iya. Pernah nonton Bonnie Blue dong? Wah, filmnya nggak pernah nonton. Saya baru tahu. Saya harus disclaimer dulu soalnya. Jangan takutnya kita dituduh kita yang suka nonton juga, padahal kita nggak pernah kan. Iya. Beneran loh ini nggak pernah nih. Tapi ini dari pemberitaannya kan jadi bombastis juga. Iya. Jadi gimana tuh, Prof? Jadi gini, kalau saya lihat nih, jadi waktu kejadian itu, terus kemudian biasa kan kita sebagai peneliti nih harus buat riset gitu kan. Risetnya nggak usah canggih-canggih lah di Google dan lain sebagainya. Jadi pertama saya harus sampaikan bahwa Bonnie Blue ini, Tia Billinger ini, dia ini sosok yang sangat kontroversial. Oh, memang bawaannya kayak bawaannya. Gitu. Dia ini mau melakukan hubungan seksual gitu ya, hubungan badan dengan 1.000 orang gitu kan. Lalu kemudian dia di Australia, di Australia itu ada kebiasaan lulusan-lulusan SMA itu mereka ke pantai, terus kemudian mereka ya bersukaria, terus si Bonnie Blue ini bilang kalau kamu udah usia 18 dan kamu mau, udah nanti kita bisa melakukan hubungan seksual gitu kan. Itu kan membuat orang tua dari anak-anak ini kan marah. Iya. Di Australia juga udah kayak gitu ya di Australia. Udah kayak begitu, dan ini kemudian di-upload ya di OnlyFans katanya, yang berbayar itu, dan mereka dapat duit besar. OnlyFans itu hanya kipas angin ya. Fans kan kipas angin. Bisa aja. Nah, jadi kan banyak dapat ini. Nah, jadi ceritanya mungkin ini yang mau dilakukan di Bali. Nah, kalau saya sih lihat seperti ini ya, ini untuk teman-teman kita di imigrasi. Lain kali udahlah kalau misalnya ada yang udah berbau-bau kayak gini, model-model kayak Amerika lah, kita lihat dari sosmednya dia siapa dan lain sebagainya kan gitu. Udah jangan boleh masuk gitu kan. Tapi kan ya kita nggak tahu juga, siapa tahu dia mau berliburan, sungguh berlibur gitu kan. Tapi kan ternyata ketika dia sampai di Bali, terus dia membuat pakai mobil gitu ya, ada tulisan, ayo siapa yang mau begini-begini katakan gitu. Terus nanti yang mau, tapi warga negara asing gitu kan. Warga negara Indonesia nggak ngerti juga kali maksudnya. Iya, nggak ngerti juga mungkin ya. Terus mereka melakukan itu. Nah, terus kemudian yang bersangkutan ini akhirnya ditangkap. Diciduk ya. Nah, diciduk. Tapi diciduk bukan masalah pornografi. Masalah lalu lintas. Kan masalah lalu lintas. Nah, masalah lalu lintas, terus kemudian karena di Indonesia, kalau misalnya warga negara asing, wisatawan, dia melanggar hukum, ya menurut hukum ketentuan imigrasi kita, itu bisa dideportasi. Akhirnya dia diusir. Oh, cuma deportasi aja tuh hukumannya. Dideportasi, dan kemudian nggak boleh masuk ke Indonesia selama 10 tahun. Sudah di blacklist. Nah, mungkin yang bersangkutan ini sakit hati. Nah, sakit hati karena dia merasa, wah gara-gara saya dideportasi dan lain sebagainya, padahal saya nggak sampai gini-gini. Akhirnya dia buatlah seperti itu. Satu itu, tapi kedua juga bisa juga dia ingin mengeksploitasi masalah ini untuk kemudian dimasukkan supaya dia lebih terkenal lagi kan? Jadi saya melihat seperti itu. Jadi ketika yang bersangkutan datang itu ditemani oleh banyak laki-laki dengan menggunakan
semacam apa itu hood gitu ya, cuman muka topeng, aja, topeng itu. Nah, terus kemudian ya melecehkan bendera kita di depan kedutaan besar kita di Inggris, di London. Nah, setelah itu juga melakukan tindakan yang tidak senonoh juga di situ, di depan kedutaan besar, di video lagi kan. Terus kemudian tersebar. Nah, itu yang terus kemudian membuat warga negara kita tentu marah. Ini kan merah putih, ya kan? Nah, memang di satu sisi Kemlu melalui kedutaan besar kita di London sudah melakukan tindakan, yaitu melaporkan hal ini ke kepolisian, ya kan? Dan kedua, menyampaikan ini ke Kementerian Luar Negeri di Inggris, bilang bahwa ini kan di depan diplomatic premises, ya, yang ada kekebalan yang harus dihormati dan lain sebagainya. Kok melakukan hal yang seperti ini, kan begitu kan? Nah, memang terus kemudian setelah 30 menit diusir mereka. Tapi kan mereka udah sempat memvideokan. Nah, itu yang kemudian 30 menit itu lama tuh. Iya, itu yang tersebar dengan kata-kata ini nih saya mau bayar denda nih katanya yang berapa itu, tapi saya melakukannya di depan kedutaan ini dan lain sebagainya. Nah, itu yang terus kemudian ya membuat marah kita. Nah, cuman kita juga harus paham juga nih. Kalau di Indonesia memang terkait dengan bendera ini ada undang-undangnya. Betul. Undang-Undang 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan ini ya simbol negara. Nah, di situ di pasal 66 dikatakan kalau bendera itu direndahkan, dilecehkan itu dan sebagainya, itu ada sanksi pidananya. Jadi waktu kemarin itu juga ada di Bali tapi ini warga kita ya. Dia melakukan pelecehan terhadap bendera merah putih, ada proses hukum, ya kan? Nah, cuman kan itu di Indonesia. Kalau kejadian di Indonesia iyalah. Tapi kalau kejadiannya di Inggris, nah ini yang kita agak kesulitan. Memang kita sudah melapor. Nah, yang saya khawatirkan menurut hukum Inggris, saya sendiri nggak tahu ya hukum Inggris, tapi kekhawatiran saya hukum Inggris menganggap bahwa ini merupakan kebebasan berekspresi. Waduh, ya kan, freedom of expression. Waduh, kalau misalnya begitu kan gimana? Tapi juga kita harus ingat juga ketika di Indonesia, kita di Indonesia nih, tapi bukan terhadap bendera kita merah putih. Bendera negara lain. Misalnya ada kebijakan dari suatu pemerintahan terhadap misalnya rakyat Palestina, saking marahnya kita sama negara tersebut kebijakan itu, wah bendera mereka kita injak-injak, kita bakar-bakar. Ada juga kan kayak begitu. Jadi kita juga harus paham juga gitu ya, bahwa bukannya kita tidak melakukannya, kita tidak melakukannya terhadap merah putih, iya karena di Indonesia undang-undang itu mengatur. Tapi kalau terhadap bendera negara lain, itu kan nggak ada pengaturan, ya kan? Ya bisa aja dilakukan seperti itu. Nah, ini yang kita juga harus mempertimbangkan lah, ya. Dan menurut saya juga jangan kemudian dipaksa pemerintah untuk melakukan sesuatu. Karena apa? Yang saya khawatirkan, kalau kita paksa pemerintah untuk melakukan suatu tindakan, ini akan merusak justru hubungan kedua negara. Tapi saya ingat, saya dulu di tahun 97 ya kalau nggak salah, itu saya demo di depan kedutaan Amerika di Inggris, di London, di Grosvenor Square juga, sebelahnya kedutaan Indonesia zaman dulu ya. Nah, saya di situ sama teman-teman itu mendemo tentang Bill Clinton nyerang Sudan pada saat itu. Untuk isunya pada saat itu untuk supaya dia tidak Lewinsky Gate itu tidak mencuat gitu. Jadi dia nyerang Sudan. Jadi saya di situ demo bersama teman-teman, kita bakar bendera Amerika, kita langsung dikuber sama polisi. Berarti kan kita dianggap melecehkan bendera Amerika. Nah, seyogianya juga Inggris harusnya sama gitu. Ya. Nah, ini yang saya mau juga cerita nih ya. Kalau misalnya bendera Israel yang dibakar-bakar itu, mereka jadi dikejar-kejar. Harusnya begitu, enggak kalau sekarang ya. Karena kalau mereka kan juga kita kan bilang lah, kenapa kalau bendera Indonesia kok enggak gitu kan? Itu tapi kalau bendera Israel iya. Tapi pasti dugaan saya aparat penegak hukum di sana akan bilang, karena ini kan antisemitisme gitu kan, dibuat kayak begitu. Tapi kalau misalnya ini anti negara berkembang, yang dilakukan oleh Boni kan, Boni Blue ini tidak gitu kan, ini kan lebih ekspresi dari dia sendiri. Ya kita nggak tahu lah, tapi kemungkinan itu memang bisa terjadi. Ya tapi intinya kalau menurut saya upaya kita di dalam konteks ini juga harus kuat gitu, karena jangan sampai nanti di mana-mana bendera merah putih dilecehkan juga gitu ya. Nah, saya nggak tahu langkah apa lagi kira-kira Prof yang bisa kita
lakukan ya kalau di dalam konteks seperti ini gitu. Ya, kalau misalnya oleh negara udah nggak bisa. Udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Selain kita melaporkan ya ke polisi maupun ke Kementerian Luar Negeri. Tapi harus serius tuh melapornya tuh. Oh iya pasti. Soalnya yang penting adalah pemantauannya setelah dilaporkan ke polisi. Nah, proses hukumnya kayak gimana? Update-nya gimana? Kalau memang tidak bisa dilanjutkan, ya harus dikasih tahu kan kita kan, supaya nanti kita kan harus kedutaan besar punya accountability-nya ke rakyat kita di Indonesia. Iya, kan? Nah itu yang paling maksimal bisa dilakukan. Tapi sekali lagi ini bukan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Inggris, ya kan? Artinya si Bonnie Blue ini tidak bisa merepresentasi pemerintah Inggris, sehingga kalau misalnya dilakukan oleh pemerintah Inggris, ya pastilah kita bisa melakukan banyak hal. Kita bisa protes terhadap hubungan diplomasi bahkan sampai kita putuskan hubungan diplomatik misalnya kayak begitu bisa. Tapi ini kan enggak, ini dilakukan oleh pribadi. Pribadi ya. Kalau kita ke Australia kemudian seperti meminta dia dihukum atau gimana, nggak bisa tuh ya? Nggak bisa juga. Nggak bisa ya? Kan? Karena kejadiannya di sana ya? Kejadiannya di sana, ya di Inggris. Pinter juga nih berarti ini sih. Oh iya, orang masalah di Australia itu, dia kan gini, dia di-ban oleh pemerintah Australia untuk tidak bisa dapat visa. Supaya nggak bisa masuk. Ya kan, di-ban. Nah, tapi dia udah bilang, oh saya akan pakai lawyer saya. Ini nggak tahu nih caranya kan. Jadi yang bersangkutan ini udah kontroversial. Dan dia bisa punya uang untuk meng-hire lawyer-lawyer gimana caranya ada celah-celah hukum yang dia bisa gunakan untuk supaya dia bisa masuk Australia. Nah, jadi ini kita memang berhadapan dengan orang yang ya seperti itulah. Nah, kalau misalnya sekarang ini yang netizen yang marah kan, saya bagus nih kalau netizen marah ini karena ada rasa kebanggaan, nasionalisme masih ada. Ya. Saya juga marah. Makanya kita adain nih omongan ini. Gemesnya itu akhirnya apa? Digeruduk. Ininya apa namanya? Rumahnya. Maksud tempatnya. Sosial medianya. Sosial medianya. Wah, tapi juga harus hati-hati, jangan digeruduk itu. Terus dia ngerasa, wow sekarang saya dapat banyak ini, katanya subscriber. Oh bisa jadi ya. Bisa jadi. Tapi paling tidak dia pasti kehilangan fans lah. Indonesia kan juga di OnlyFans itu ya. Kehilangan fans karena Indonesia kan fansnya paling banyak kan kalau dalam segi jumlah orang gitu. Ketimbang di Australia penduduknya berapa cuma? Oh iya. Kalau apa namanya sosmed user itu Indonesia emang besar. Kita ini cukup besar penggunaan sosmed ini ya. Cuman kalau masuk ke yang OnlyFans ini saya nggak tahu berapa orang yang bisa masuk. Harusnya yang Fufu Fafa itu. Karena katanya udah masuk kemana-mana kan, kita juga nggak tahu. Tapi Prof, kalau misalnya seperti yang terjadi ya sebelum-sebelumnya, kita ini kan banyak kayak seperti tukar guling di dalam konteks kebijakan luar negeri. Terutama kebanyakan di dalam konteks investasi. Seperti misalnya, kita invite investor untuk masuk, pemerintah di sebelah sana di negara maju komit untuk masuk. Tapi kadang-kadang kita suka diminta misalnya itu ada tahanan kita tuh dibebasin kayak gitu-gitu. Nah, itu tuh sebenarnya common nggak sih seperti itu? Atau memang harus seperti itu? Iya, sebenarnya common gitu ya. Cuman kalau menurut saya harusnya kita juga sesuai dengan koridor. Jadi misalnya soal tadi tahanan kan ada yang dihukum mati nih, yang dari Filipina itu Mary Jane, ya kan? Terus ada yang pelaku pedofil dari Prancis dan sebagainya. Nah, saya terus terang, ya bolehlah kalau misalnya ada sesuatu yang kita harus trade off gitu ya. Tapi menurut saya harus sesuai dengan koridor. Nah, jadi pada koridornya di mana itu? Koridornya gini, kita di Indonesia soal ini namanya transfer of sentence person. Ya, jadi orang yang dipindahkan, tapi dia sudah dalam posisi terhukum. Nah, menurut undang-undang pemasyarakatan kita itu bisa dilakukan. Tapi kita harus punya undang-undangnya. Nah sampai hari ini undang-undangnya kita nggak punya. Oh gitu. Iya. Terus yang kedua. Apa nama undang-undangnya tadi? Undang-undang pemindahan terpidana. Transfer of sentence person. Apa namanya istilahnya kalau memindahkan orang dari satu negara, tahanan dari satu negara ke negara lain, apa nama istilahnya?
bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya transfer of sentence person. Oh, ini itu bukan ada sama sekali. Nggak ada, dan ini bukan pertukaran tawanan. Kalau pertukaran tawanan kan dalam konteks perang. Oh, jadi ini memang orang yang convicted di situ di dalam negeri kita. Iya, karena dulu zamannya Pak SBY itu kasus Corby. Iya, itu yang Australia mau minta, betul. Gitu kan? Tapi waktu itu presiden bilang nggak bisa. Dan pada waktu itu pemerintah juga tegas mengatakan bahwa kita belum punya undang-undang TSP, Transfer of Sentence Person. Belum lagi kita juga belum punya perjanjian dengan Anda. Jadi kalau misalnya kerjasama pidana itu misalnya bisa ekstradisi. Nah, ekstradisi itu kan tapi harus kita yang nangkep ya? Enggak, itu pelaku dari negara kita yang lari ke negara lain. Ya kan? Nah, ketika ada di negara lain, kita tentu kan harus punya undang-undang ekstradisi. Prosedur mintanya gimana, gitu ya. Terus yang kedua, banyak yang mengatakan kita harus punya perjanjian ekstradisi dengan negara tersebut, gitu ya. Walaupun tanpa perjanjian bisa juga sih sebenarnya. Tapi prinsipnya kita harus punya perjanjian. Nah, itu ekstradisi. Belum lagi kalau misalnya MLA, siapa tahu bukan orang yang lari, tapi aset yang dilarikan. Itu kita harus juga punya undang-undang. Kita sudah punya undang-undang timbal balik bantuan hukum. Lalu kita ada perjanjian dengan sejumlah negara. Nah, kalau yang TSP ini juga kerjasama di bidang pidana, tapi kita harus punya nih undang-undangnya. Satu. Terus kedua, ya paling tidak kita harus punya perjanjian. Walaupun bisa aja tanpa perjanjian asal ada hubungan baik kita bisa. Tapi di Indonesia ini harus ada, karena apa? Petugas di LP ketika dia mengeluarkan orang harus ada prosedurnya. Kalau nggak ada prosedurnya kan dia salah. Kan? Nggak mungkin atas perintah siapa. Gitu. Nah itu terus kemudian oleh Pak Menko Hukum dan HAM itu dibuatkan namanya practical arrangement. Nah, practical arrangement ini apa? Waktu ya saya sebagai ahli hukum internasional ya, saya lihat ya di Undang-Undang Perjanjian Internasional, Undang-Undang 24 tahun 2000, nggak ada nomenklatur yang disebut sebagai practical arrangement. Karena ini bukan antar pemerintah, tetapi ini antara kementerian dengan kementerian, gitu kan? Jadi seperti itu. Nah, yang repot itu adalah karena Mary Jane dapat Bali 9, walaupun nggak semuanya karena sebagian udah dihukum mati itu juga dapat, mereka kembali, lalu kemudian negara-negara lain minta, Prancis minta, Brazil minta, begitu kan? Nah, jadi kita jadi dirongrong, tapi tanpa ada panduan yang tegas. Seperti apa sih sebenarnya yang harusnya kita jalankan, gitu ya. Terus tapi ada juga yang bilang, wah kalau gitu nanti ada pelaku kejahatan di Inggris tuh yang dia melakukan perkosaan terhadap sesama jenis itu, ya kan? Si Reinhardt itu. Udah Reinhardt, waduh mati saya bilang. Ya janganlah. Yang ngapain juga kita bawa. Ngapain, iya. Sebenarnya banyak TKI kita yang kena. Nah, kalau yang TKI saya setuju. Tapi kan kalau TKI kan kita sama Malaysia. Sama Malaysia ada, Saudi Arabia ada, masih banyak. Nah, tapi Malaysia sama Saudi Arabia belum tentu mau menerima yang namanya practical arrangement ini, belum tentu. Nah, itu yang makanya ya memang ini didrive oleh kementerian-kementerian, tapi harus lewat Kementerian Luar Negeri, supaya Kementerian Luar Negeri yang tahu nih, ini kan masalah teknis, ini nggak usah Bapak Presiden lah yang nangani ya. Kalau Bapak Presiden masalah-masalah misalnya konflik antar negara ini dan sebagainya, oke, saya setuju. Tapi kalau masalah-masalah seperti ini harusnya ada kerjasama nih sama Kementerian Luar Negeri. Jangan sampai Kementerian Luar Negeri nggak dilibatkan gitu. Jadi undang-undang ini sebetulnya harus jadi, kalau di DPR-nya itu harus ada pansus ya, antar komisi dong. Berarti melibatkan Komisi 1 yang melibatkan luar negeri sama dengan Komisi 3 mungkin yang melibatkan masalah hukum. Sebenarnya gini, dari pemerintah sudah ada rancangan undang-undang tentang pemindahan narapidana ini. Nah, ini yang disampaikan ke DPR. Nah, harusnya bulan Desember ini selesai nih katanya. Tapi nggak tahu, kita kan nggak tahu nih prosesnya sampai di mana, kok masih belum. Ini kan Desember udah sebentar lagi selesai. Sebenarnya kalau udah kayak begitu memang bisa aja ada pansus Komisi 1 dengan Komisi 3 yang menangani masalah hukum, membicarakan masalah ini gitu ya.
Ya, seyogianya kalau misalnya memang ada kekosongan hukum itu harus jadi perhatian cepat ya. Iya, karena ini kan udah ada yang banyak minta. Iya, iya. Prosedurnya kita nggak jelas gitu kan di Indonesia. Belum lagi kan ya saya sih berharap nggak cuman kita itu menyerahkan orang narapidana di sini yang diminta oleh negara lain, kita juga harusnya boleh dong minta. Nah, itu tuh sebenarnya kondisinya begini, apakah kalau misalnya deal-nya itu investasi yang masuk dulu, atau orang yang kita lepas dulu? Nah, ya. Itu harus clear juga kan? Jangan-jangan nanti kita udah lepas, investasinya nggak masuk-masuk lagi kan? Sedih juga kita gitu. Itu harus nah ini yang juga. Ya itu pasti adalah pengaturan seperti itu ya, mana yang duluan. Tapi kalau sudah disepakati ya harusnya dilaksanakan. Saya ambil contoh ya, misalnya ya ketika kita dengan Singapura soal, tapi ini zamannya Pak Presiden Jokowi bukan Pak Prabowo. Ya. Nah waktu itu kan Singapura itu kita meminta supaya FIR, Flight Information Region. Oh ya. Itu dikembalikan ke kita karena selama ini dikelola oleh Singapura. Ya, ya. Nah dikelola oleh Singapura itu karena apa? Kan canggih ada gitu kan, pesawat nggak turun begini aja kan, kan landai dia kan. Benar. Nah landai itu melewati wilayah kedaulatan kita. Nah tapi oleh Badan Keudaraan Internasional (ICAO) itu mereka mengatakan bahwa setiap negara ya itu harus mengatur yang namanya FIR, Flight Information Region. Karena kalau di udara itu kan nggak ada lampu merah, lampu hijau, gitu kan. Semua harus berdasarkan radar, berdasarkan ini. Dan ATC itu terbatas. Nanti ada lagi yang lebih panjang lagi. Nah, FIR ini yang lebih panjang ini. Nah, jadi ceritanya itu waktu kita merdeka itu dikelola oleh Inggris karena itu perjanjian Inggris sama Belanda. Nah, jadi sejak kita merdeka memang sudah dipegang oleh Inggris. Nah, kemudian kan 65 Singapura baru merdeka. Nah, Singapura meneruskan. Langsung ngambil gitu kan. Nah, terus kemudian tahun 96 zamannya Pak Harto, Menteri Perhubungannya Pak Danu Tirto, kita udah minta, udah balikin. Ya kan? Nah, udah perjanjiannya udah ada. Bahkan udah diratifikasi juga dengan Perpres. Gagal. Ya kan? Kenapa gagal pada saat itu? Nah, karena Singapura nggak mau. Nah, ini pinternya Singapura. Karena apa? Singapura itu penting karena apa? Changi itu kan sebagai hub untuk penerbangan internasional. Iya, betul. Nah, kalau misalnya sebagai hub ini FIR-nya ini bermasalah dan lain sebagainya, orang nggak percaya. Sehingga Singapura nggak bisa jadi lagi hub internasional lagi. Justru yang sekarang ini menyontek Singapura itu seperti di mana di Dubai, Abu Dhabi gitu. Itu mereka nyontoh. Nah, kan sekarang bersaing jadinya mereka. Nah, jadi Singapura ingin memastikan bahwa FIR yang selama ini dikelola masih tetap dipegang oleh Singapura. Nah, lucunya memang Singapura bilang, udah deh, saya akan kembalikan, ya kan? Dari permukaan sampai ruang udara itu dikembalikan. Tapi ada pasal yang berikutnya. Dari 0 sampai ketinggian 36.000 kilometer, tolong didelegasikan lagi ke Singapura. Mati saya bilang. Nah, itu sih udah apa namanya? Udah Still Air. Nah, itu. Ya 20.000 ke atas udah Still Air ngapain? Nah, kalau yang di atas 36.000 itu cuma lewat-lewat aja. Ya, stratosfer itu untuk apa? Selain itu juga kalau pesawat udara itu cuma lewat-lewat aja, bukan dalam rangka memandu untuk sampai ke bandar udara. Nah, Singapura kepengennya yang memandunya itu, ya kan? Nah, jadi pada waktu itu akhirnya Singapura bilang, ya udah saya didelegasikan ke saya. Dan yang lebih repot lagi, 96 sebenarnya bunyinya seperti itu juga. Saya bandingkan ya. Cuman di 96 itu dalam jangka 5 tahun di review. Kalau yang sekarang itu dalam jangka waktu 25 tahun. Waduh, saya bilang ini gimana nih? Ya kan? Hak kita kok malah pakai review-review. Itulah. Nah, tapi pada waktu itu Singapura. Tapi sekarang udah kembali ke kita. Enggak, ya belum masih juga. Seperti itu, masih dikelola Singapura sampai 25 tahun. Padahal menurut undang-undang penerbangan kita pasal 458 nanti ceklah pasal 458. Itu disebutkan di wilayah kedaulatan yang pengelolaan FIR-nya itu oleh negara lain harus dalam waktu 15 tahun dikembalikan. Ini kan 2009.
Harusnya 2024 kemarin harus sudah kembali. Iya. Tapi udah ada perjanjian tahun 2022. Gimana saya bilang nih kan? Udah ancur-ancuran nih hukum kita. Nah, tapi pada waktu itu Singapura pinter. Dia bilang, gini Indonesia, kita tanda tangani VIR ini ya. Nanti ya investasi masuk. Nah, terus kan kamu kepingin banget nih perjanjian ekstradisi, ya kan? Oke, nanti saya teken perjanjian ekstradisi itu. Padahal perjanjian ekstradisi dari zamannya Pak SBY, Singapura udah teken, udah ratifikasi. Udah, saya ingat itu. Iya, justru kita masih belum mau karena pada waktu itu kita bilang, tunggu dulu. Soalnya apa? Kamu gandengkan perjanjian ekstradisi dengan perjanjian pertahanan BCA. Nah, kemarin itu perjanjian ekstradisi kita udah dikasih sama Singapura, tapi perjanjian pertahanan Singapura bilang, saya juga minta itu ya. Dikasih juga, ya sudah. Ya, waktu zaman dulu, zaman Pak SBY, bisa rame. Ya karena masalah politik ya. Karena mungkin ini jadi komoditi untuk menyerang Pak SBY, pemerintah pada waktu itu. Kalau kemarin ini kan pemerintah sama DPR-nya sejalan nih. Ya udah jadi itu barang gitu kan. Nah, ini momen yang tepat juga ya mengingatkan Pak Prabowo dalam isu ini ya. Karena bagaimanapun juga sebenarnya ini potensi banyak hal lah, traffic, terus kemudian juga kita. Sayang satu hal Mas Pumpi ya, waktu Pak Presiden baru menjadi presiden dan berkunjung ke Tiongkok. Waktu itu beliau buat joint statement sama Presiden Xi Jinping, yang mengatakan bahwa di wilayah yang kita beroverlapping, bertumpang tindih dengan Cina, itu kita akan melakukan joint development. Waduh, saya waktu itu ngeri bener, saya bilang. Wah, gimana ini? Ini berubah nih. Saya masih ingat ya pernyataan itu. Kenapa? Ini tidak sesuai dengan kebijakan luar negeri selama ini. Karena selama ini kita nggak pernah mengakui yang Cina klaim itu 9 atau 10 baseline itu, ya kan? Nah, banyaklah yang mengaitkan karena kita akan dapat dana untuk SBY lah, apa segala macam-macam. Tadi bukan Presiden SBY berarti Presiden Prabowo maksudnya. Presiden Prabowo waktu awal beliau. Betul. Tadi disebutnya SBY soalnya. Sorry. Prabowo maksudnya. Presiden Prabowo supaya clear ya. Iya. Presiden Prabowo buat joint statement seperti itu. Wah, kita sudah pernah bahas juga ini kan. Iya. Itu yang saya kaget kan. Tapi kan ketika beliau berangkat ke Washington setelah itu, berubah semua kan. Nah, ini makanya ya, saya salut, senang dengan Pak Presiden. Engagementnya Pak Prabowo. Engagementnya luar biasa, masalah-masalah internasional yang besar-besar ini ya. Beliau hadir di situ. Tetapi satu hal, jangan pernah lupakan birokrasi juga. Jangan pernah lupakan Kemenlu. Karena apa? Kalau saya melihat Kemenlu itu menjadi institutional memory bagi Republik ini. Jadi Presiden boleh ganti, ya. Tetapi yang namanya institutional memory itu harus didengar dan harus diperhatikan. Ya, jadi pertimbangan. Jadi pilarnya lah ya. Jadi pilarnya. Iya, untuk supaya kontinuitas nggak kok ganti pemerintah ganti kebijakan gitu ya. Karena kalau misalnya saya bilang Kemenlu jadi institutional memory, karena yang muda itu akan diajarkan yang tua. Yang tua udah tahu gitu kan. Nah, nanti yang muda ini nanti jadi tua kan pensiun, dia ngajarkan yang muda. Jadi terus saja. Misalnya ya, saya ambil contoh. Ketika masalah Timur lah, Pak Habibie kan nggak mau dengar dari Kementerian Luar Negeri. Buktinya Pak Ali Alatas masih ada di New York kok, masih negosiasi, tiba-tiba ngambil keputusan. Demikian juga waktu zamannya Pak Harto kan. Karena Pak Habibie diinformasikan salah itu. Yakin menang soalnya itunya. Apa namanya? Referendumnya yakin menang katanya. Tapi kan harusnya selesaikan dulu yang sama yang Kemenlu nih, apa yang dilakukan. Sama juga zamannya Pak Harto kan, soal SIPA dan Ligitan. Kalau misalnya pada waktu itu kita nggak ke mahkamah internasional, hari ini mungkin kita masih bisa bertahan tuh ya. Iya, kita akan bilang bahwa ini masih punya kita. Ya walaupun Malaysia juga akan mengatakan hal yang sama kan gitu ya. Tapi kan nggak seperti sekarang ini, kita udah tidak bisa mengklaim lagi. Nah, demikian juga yang saya harapkan pada masa misalnya Pak Jokowi juga mungkin empat mata Lee Hsien Loong soal VIR ini kan gitu ya. Kalau saya tanya sama teman-teman di Kemlu, ya mereka jadi awkward gitu, jelas ya, gimana. Ya tapi gimana kan, kita udah tahu lah posisinya. Nah, jadi ke depan ini Bapak Presiden juga menurut saya harus mau mendengar dari apa yang disampaikan oleh
bukan Kementerian Luar Negeri itu mau mendikte beliau ya. Tentu nggak bisa kalau misalnya seperti itu. Tapi paling tidak Kementerian Luar Negeri menyampaikan, Bapak Presiden mendengar, lalu kemudian Bapak Presiden lihat opsi-opsinya seperti apa, konsekuensinya apa kalau gini. Misalnya soal yang kemarin itu, yang joint development itu ya, itu banyak negara-negara sekitar kita itu yang mempermasalahkan, termasuk juga Vietnam. Nah, karena Vietnam kan mau akhirnya bersepakat terkait dengan zona ekonomi eksklusif kita, itu karena tadinya kan Vietnam bilang, kan kita udah sepakat landas kontinen, ya udah naikin aja ke atas zona ekonomi eksklusifnya. Kita bilang nggak bisa, landas kontinen di sini, zona eksklusif kita lebih menjorok ke Vietnam. Oh, dual line lah istilahnya. Kalau Vietnam bilang single line. Tadinya lama bener nggak bisa-bisa. Akhirnya Vietnam bilang oke, setuju. Karena apa? Indonesia kita tidak mengajak Cina untuk berunding. Karena Cina rame, karena itu kan wilayah saya yang diklaim Nandex Line itu. Ya kan? Nah, tapi dengan kebijakan waktu ada joint statement itu, wah, mungkin dari Vietnam juga khawatir, wah kok ini jadi berubah nih Indonesia, gitu. Nah, itu yang mungkin harus dilihat nih, karena kalau masalah dalam negeri sih dampaknya kan di dalam negeri ya. Tapi kalau udah di luar negeri kan negara-negara lain. Jangan sampai juga akhirnya Bapak Presiden di Beijing bilang joint development, sampai di Amerika berubah lagi kan gitu kan. Ya kan kita nggak mau lah seperti itu. Jadi kita harus konsisten. Nah, di sini menurut saya pentingnya Kementerian Luar Negeri dengan manusia-manusia yang ada di sana. Ini kan Indonesia dan Pak Prabowo juga sering ngomong bahwa kita good neighbors, good neighbor policies. Have we been good neighbors? Ya, menurut saya sih demikian ya. Kita buktinya kita lebih dari good lagi gitu. Wow. Terlalu diatur. Bukan terlalu, sangat good. Sangat baik banget. Mary Jane bisa dikembalikan, ini bisa dikembalikan kan gitu kan. Yang orang akan bertanya, kok kayaknya enteng banget gitu. Padahal sebelum-sebelumnya kayaknya zaman Corby mau di-transfer gitu ya, atau misalnya hukuman mati gitu ya, Bali 9 itu kan. Itu kan, kita kan, kayaknya berhadapan-hadapan. Sampai Australia bilang, udah saya nggak akan bantu lagi Indonesia untuk aid-nya segala macam-macam. Udah sampai kayak begitu. Tapi kalau sekarang, seleng gitu kan. Waduh, saya bilang, ini terlalu baik juga nggak bagus. Ya kan? Baik boleh, tapi harus ada dalam koridor. Baik boleh, sepanjang tidak mengganggu kedaulatan kita, hak berdaulat kita, ya, kepentingan kita. Nah, ini yang justru sekarang Bapak Presiden muncul kayak begitu. Karena apa? Ketika masyarakat di bawah bilang kita butuh bantuan dari internasional, luar negeri mau bantu, Bapak Presiden bilang, oh ya nggak usah, nanti kita zaman kayak di Australia dulu itu. Waktu Tony Abbott bilang ketika kita mau menghukum mati, wah Indonesia ini sudah lupa bahwa kita sudah membantu mereka. Kenapa sekarang kita nggak bantu gitu kan? Nah, ini yang juga penting, harus ada konsistensi. Maunya kemana kita ini, ya kan? Jangan sampai dari luar negeri juga bingung. Kita mau bantu untuk kemanusiaan ya, bukan untuk kepentingan lain. Kecuali kalau kepentingan lain, misalnya mengganggu kedaulatan kita, saya setuju jangan diterima gitu ya. Tapi kalau untuk kemanusiaan, why not? Gitu. Ya harus ngomong dong, lu ikhlas gak sih bantuin gua gitu. Kalau nggak ikhlas nggak usah. Gitu. Kalau ikhlas monggo kan gitu. Betul. Ya. Tapi kan memang. Tapi jangan curiga dulu dong. Gitu. Karena gini, kalau menurut saya ya TNI kita pasti kuat lah, kepolisian kita bisa dikerahkan. Cuman kadang-kadang kita tidak punya teknologi yang orang luar itu punya gitu. Terutama di negara-negara yang rawan bencana, itu mereka pasti punya tuh. Bagaimana mendeteksi manusia pakai infrared, pakai ini dan lain sebagainya. Nah, kita supaya cepat ketemu ya. Supaya cepat ketemu. Karena di negara-negara memang yang seringkali rawan bencana, itu mereka akan develop teknologi itu. Seperti itu. Wah, luar biasa, Prof. Terima kasih banyak nih udah hadir di sini. Mungkin ada beberapa kata-kata untuk audiensnya PhD 4K, silakan langsung. Ya, yang pasti kalau misalnya masalah luar negeri ini kan tentu banyak dinamikanya. Kita perlu memahami konteks. Yang penting itu konteks. Konteksnya itu seperti apa, dan yang berikutnya adalah tentu kita harus percayakan kepada pemerintah kita
kalau udah urusan luar negeri. Tapi yang ketiga, pemerintah juga harus mematuhi aturan yang ada di dalam negeri. Ya. Ketentuan-ketentuan itu seperti apa? Jangan sampai kemudian diterabas sana sini demi kebaikan kita dengan negara lain. Karena kita boleh baik dengan negara lain, belum tentu negara lain akan baik juga sama kita. Seperti itu, Mas Pumpe. Luar biasa. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Terima kasih di PSG 4K. Nah, itu tadi Profesor Hikmahanto Juwana yang luar biasa telah menyimpulkan lah kurang lebih bagaimana kinerja ataupun juga perhelatan di dalam urusan isu internasional di Republik Indonesia ini. Dan tentunya ada beberapa catatan penting yang tadi sudah disebutkan bahwa selama itu tidak mengganggu kedaulatan kita, seyogyanya kita bisa menjadi tetangga yang baik. Tapi kalau hubungannya dengan kedaulatan, ya kita harus bisa tolak juga. Menjadi tetangga yang baik bukan menjadi tetangga yang terlalu baik juga, tidak baik juga ternyata. Jadi nah ini yang harus dijadikan catatan oleh kita semua. Nah mudah-mudahan podcast ini ditonton oleh Bapak Presiden, dan mudah-mudahan ini menjadi catatan bagi kita di dalam konteks melihat bagaimana kita mau membangun basis hubungan luar negeri ke depan. Saya Bumi Hidayatullah, akhirnya undur diri. Nonton terus PSG 4K sampai di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih.